Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan cahaya dan kegelapan, yang telah mengumpulkan para makhluknya pada hari perhitungan, hari kebahagiaan bagi orang-orang yang berbuat baik dan kesengsaraan bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan persaksian yang bisa membawa manfaat pada hari akhirat kelak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang diutus sebagai penyempurna akhlak manusia. Nah teman-teman sekalian, ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut, maka wajib bagi kita untuk mengucapkan salawat kepadanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh yang kikir adalah ketika namaku disebut di sisinya, lalu ia tidak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi teman-teman, kita wajib mengucapkan salawat ketika nama Rasulullah disebut. Oke, kita masuk pada pembahasan, di mana kita akan ditemani oleh saya sendiri, yaitu atas nama Mira, dan ada Herlinda, ada Wafid Asisa, ada Rahmawati, dan yang terakhir ada Indriati, yang akan menemani kita membahas pada materi kali ini, yaitu membahas tentang pilihan hidup, bertaubat, taat, istiqomah, serta senantiasa ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan membahas mengenai taubat. Yang pertama, pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa yang bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat masum atau terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Adapun contoh taubat, yaitu taubat menyangkut dosa terhadap Allah, seperti meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, dan berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang kemudian, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka tambahan syarat lainnya yaitu membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara, apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Apabila menyangkut non-materi seperti penambang fitnah atau mengunjingnya atau gibah dan lain-lainnya, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, ada juga dampak positif bagi orang yang bertaubat. Bagi pelakunya sendiri, yaitu memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya, dan memperoleh simpati bagi masyarakat. Yang kemudian manfaatnya bagi orang lain. Dampak positif dari bertobat bagi orang lain, termasuk keluarga, yaitu lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Kemudian hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum taubat. Hari ini kita akan membahas mengenai taat. Ya, anak-anak, ada yang tahu apakah taat itu? Ya, jadi menurut bahasa, taat adalah tunduk, patuh, dan setia. Adapun menurut istilah, taat bisa diartikan sebagai
tunduk dan patuh terhadap segala aturan dan segala perintah yang berlaku. Nah, jadi taat kepada Allah adalah kita senantiasa tunduk dan patuh terhadap segala perintah, terhadap segala aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik itu aturan yang berhubungan dengan sesama manusia maupun terhadap makhluk Allah yang lainnya. Ya, jadi itulah pengertian taat menurut bahasa dan istilah. Ya, semoga anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Ya, apakah ada di antara kalian yang bisa memberikan contoh salah satu perilaku taat? Ya, jadi contoh perilaku taat kepada Allah yaitu semua para muslimah diwajibkan untuk memakai jilbab, memakai hijab untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ya, perintah tersebut terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ya, baiklah. Kemudian dampak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu, ya, insya Allah kita akan memperoleh ketenangan batin, ya, karena kita telah mampu menaati perintahnya Allah. Kemudian kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Dan juga insya Allah hati kita akan merasakan ketenangan yang begitu besar. Ya, kita mendapat keuntungan yang begitu besar. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai istiqomah. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu apa sih itu istiqomah? Ya, betul sekali. Nah, jadi menurut bahasa istiqomah itu artinya lurus. Nah, sedangkan menurut istilah istiqomah itu suatu perbuatan atau sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus. Yang mana yang dimaksud jalan yang lurus? Jalan yang lurus yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada beberapa contoh dari sikap yang mencerminkan istiqomah. Ada yang bisa sebutkan satu? Ya, betul. Nah, yang pertama itu sadar bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilakukan dengan ikhlas. Nah, yang kedua itu dapat dengan sabar menerima segala ujian cobaan yang datang kepada kita. Kemudian melaksanakan ibadah seperti sholat tepat waktu, tidak menunda-nunda. Nah, selanjutnya itu selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dampak positif dari istiqomah adalah yang pertama itu memperoleh ketenangan hidup. Yang kedua, melahirkan sikap optimis. Dan yang ketiga itu memiliki keberanian. Kita akan masuk dalam pengertian ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Dan secara istilah, ikhlas adalah niat yang mengharapkan ridho Allah dalam kehidupan dan dalam semua aspek dalam kehidupan ini. Akhlak merupakan akhlak yang agung. Mengapa demikian? Karena ikhlas merupakan kunci dari segala niat. Kapan ikhlas tidak disertakan dalam niat atau hal-hal yang dalam kehidupan, kita tidak akan mendapatkan ridho dalamnya. Sebagaimana sudah dicantumkan dalam surah Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya salat, ibadah,
hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Sudah jelas ya, bahwasanya dalam surah Al-An'am ayat 162 sudah menjelaskan bagaimana pentingnya ikhlas dalam melakukan ibadah atau perbuatan. Nah, ada pun contoh-contoh ikhlas, yaitu ikhlas dalam beribadah, beramal, bekerja, ikhlas dalam keluarga, dan ikhlas mencari ilmu. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari rekan teman-teman saya, bahwasanya tujuan hidup kita itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Syariat ayat 56, Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Maka kita ini bukan setan yang tidak bertaubat, kita juga bukan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka marilah kita senantiasa bertaubat, taat, serta istiqomah dan ikhlas melakukan kebaikan. Sebagaimana hidup ini sudah dirancang oleh penulis skenario terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang memilih drama mana yang mau kita mainkan. Memilih drama yang baik itu adalah pilihan, memilih drama yang buruk itu juga adalah pilihan. Namun sebaik-baik pilihan adalah tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepadanya. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Semoga ada yang bermanfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan itu datangnya dari diri kami. Sebagai pengingat, dunia ini hanyalah sementara, akhirat selamanya. Billahi fisabilil haq, bersama Allah di jalan kebenaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, namun tidak saling menunggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.